tanahnya ini kurang bagus ya. Banyak bekas korban PKI juga. Orang sering ditangkapin pocong di sini. Di tangga ini. Oh berarti bener ya kan? Kan banyak orang yang bilang tuh tetangga-tetangga suka ada yang nongol di depan jalanan. Mungkin pocongnya dari sini lagi. Surabaya, banyak banget tempat misteri yang ada di sini. Jadi kebetulan venue ini adalah venue kita terakhir untuk ekspedisi alam gaib di kota Surabaya. Jadi nih gue ini lagi ada di salah satu gudang ya, sama bangunan terbengkalai yang ada di daerah Surabaya. Nah, konon ceritanya menurut warga sekitar nih di sini tuh banyak terjadi penampakan yang ada di depan jalan. Jadi ini tuh satu komplek gitu. Itu isinya ada beberapa gedung. Terus di tengahnya ada kolam juga. Itu kolamnya udah terbengkalai juga. Nah, di depannya tuh di jalan, men. Jalannya tuh jalan umum. Nah, warga sini tuh bilang tuh banyak banget ada penampakan di depan jalan pas di komplek ini. Jadi tim Jurnal Tanara ini merasa tertantang men buat masuk dan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini gitu kan. Jadi nggak usah banyak cincong lagi gimana serunya tim Jurnal Tanara untuk explore di tempat ini. Jangan ada yang lu skip video ini biar lu bisa ngerasain ambience pada saat kita explore. Oke? Kita langsung explore tetap di videonya Jurnal Tanara. Ayo kita masuk yuk. Ini ada senayan nih. Bisa dibilang ada kolam gitu. Karena kan bapak penjaganya tadi di sini ularnya cewek tapi kayak belorong. Oh di sini ya? Iya di sini. Ini ada pusaka kayak apa ya? Pusaka mustika, jadi mustika kayaknya. Ya ada pusaka juga. Buahnya ini. Pusakanya banyak. Pusaka mustika. Gitu. Mungkin nanti kita bakalan ini juga ya guys ya. Mungkin nanti kita bakal coba berinteraksi dengan makhluk astral dengan menggunakan media-media tertentu. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa dapat ya mas ya. Kayak kemarin ya. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa dapat kayak kemarin. Ya pokoknya asal dia mau ngasih aja gitu. Jadi menurut info dari praktisi kita di sini ada salah satu ular wanita yang suka jahili nih mas ya. Mungkin penguasanya. Penguasa di sini ya. Karena dia yang paling kuat di sini. Siluman dia berarti bentuknya. Siluman ular warna putih. Bukan hitam. Hitam. Ular hitam. Ular kobra. Wanita ya. Oh iya sur. Semutnya banyak. Kita langsung masuk aja ya guys ke kantor ini. Kita langsung explore kantor aja. Terus kita cari tanggalannya. Iya nanti kita cari kalender ya. 2019. Iya kan? Iya sekitar 4-5 tahun. Ini ada 2 lantai. Tapi kita coba bakalan masuk ke lantai bawah dulu aja, kita habisin ya. Nah ini dia nih. Kemarin waktu itu aku masuk sempat direkam-rekam juga mas. Tabrakannya nih. Iya. Pas masuk kodok kak. Nah ini ada apa? Ini ruangan apa ya? Ya ini kantor mas. So di sini bisa mencari tahu info. Nah iya bener banget. Di sini mungkin kita bisa cari. Oh Arah pak. Oh iya. Jadi salah. Nah coba kita tes ini ya. Nggak ada ya jalan. Ada. Ini udah Pasti ada. Nih koran aja ada tanggal lagi. Nah ini. 2016 Pak. 2016 berarti benar 5 tahun ya.
2016-an ya. Nih, ini dapur guys. Bekas dapur nih. Cheers man. It's good. Kamera 2 ikut Mas Didi sama Mas. Ini bang. Nah, nih guys. Di sini kemarin kayak ada bekas ruangan yang di susu sekretaris besi gitu. Oh ini namanya ya? Kok banyak kayak orang suara ngelangkah ya Mas Eji ya? Aktivitas ya? Ini? Ini ngapain? Dan Sekat kayak jarang. bukan rumah sih kalau menurut saya kayak gini. Emang di sini tuh makhluknya interaksinya lumayan. Interaksi lumayan. Jadi nggak cuma kita aja yang ngerasa seperti itu, tapi orang-orang yang dulunya sering di sini itu ngerasain intensitas mereka yang benar-benar itu. Berarti eksistensi mereka ini ada sebelum bangunan ini dibuat gitu ya? Emang dari tanahnya, karena yang saya lihat ini ada kayak PKI, apa ya, korban PKI. Cuman PKI. nanti untuk kebenarannya kita bisa cross check langsung ke itunya aja, Coba ke bapaknya yang jaga. ya. Nah ini kayaknya bekas ruangan juga. Atau mungkin ini ya, yang direktur ya. Kenapa Pak? Kayak gimana? Hah? Oh ya. Apa? Taruh. Pasti mau lagi deh. Gak mau. Ada duduk-duduk siapa ya? Nggak tahu. Iya, aku dengar. Kenapa? 2 kali duduk-duduk. Gedar di sebelah sini kayaknya ya. Nih. Dari sini. Kalau ini kita di sini dulu guys. Mas, tadi aku nemu kalender juga. Itu apa? Tahunnya 2018 Mas. Dan ini juga ada masih cuci tangan, pernah cuci tangan, jadi kayaknya masih covid itu loh. Oh masih Covid. itu 2019 ya? Nah ini dia belum. Nih enggak 19. Mas Tomen. Ini covid nih. Ada apa tadi? Ini Mas Terala mau ngasih ke Bukan. Jadi ini salah satu ruangan misteri yang waktu itu saya sempat survei ke sini, terus sempat jalan siang sih masuk. Ada ruangan ini. Kita nggak tahu ini ruangan apa. Kayaknya ini buat nyimpen uang ya. Buat nyimpen uang. Sopo Mas. Itu lihat seseorang kayak ngimpuk di sini. Kita bisa lihat dari luar aja, coba kamera satu. Buat lihat dalam sisanya itu apa? Ini kayak bekas berangkas nih. Bener Pak, bekas berangkas nih peruang nih. Lah yang mana? Mana ya? Oh iya sih. Tadi ada yang bedul-bedul 2 kali di atas, gitu. Wah, hancur. Sumpah, kursinya creepy banget nih. Mandeknya. Lihat, ini kamar mandi. Dia habis benerin kabelnya. Iya, kayaknya sih gitu. Ya. Nggak ngepas ini loh. Iya, benerin kabel. Si bagus ya temboknya. Apa? Masih bagus temboknya. Iya, ini dibangun. Kan ini dibangun. Habis dibangun itu baru ditempati beberapa kali. Nggak sampai lama sih. Kalau aku lihat ya, kayak apa ya?
banyak gangguan dan akhirnya orang-orang milih itu Pak, pindah. Kayaknya ini Kak pindah ya. Coba ini kalau ini ruangan apa nih guys? Kita mandi gelas. Gelas kamar mandi guys. Bagus loh Pak kamar mandi Pak, serius. Masih bagus banget loh kamar mandi ini. Bener deh. Latihan jantung. Kenapa? Latihan jantung Pak. Iya Pak. Nyandung holo itu. Jadi ini sebenarnya bangunan masih layak banget buat dipakai ya. Kalau misalkan ada yang mau alih fungsi. Tapi karena kosong aja mungkin ya. Jadi sama banyak gangguan dari makhluk astral. Iya, karena ini Pak, apa tanahnya ini Kurang bagus ya. banyak bekas korban PKI juga dan emang udah wingit dari dulunya. Ini kan ada yang bukan cuma lewat, ini berdiri kuntilanaknya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini ada kuntilanak di sini. Mana Mas? Masih biar aman ya. Di atas ya. Tadi bunyi tadi Mas. Mas. Hah? Ini ada ruang. Oh. Ini yang mana ya? Maksudnya apa tuh Mas berarti? Luar Di ya? anak mana? Ini tembus belakang dari Iya, ini kamar mandi guys. Ini aku kira tembus ke sini loh. enggak dari belakang sana. Dari belakang ya? Skui mas. Jadi ini aku lihatnya itu kayak apa ya? Laki-laki. Cuma mukanya itu dalam. Wow. Kenapa, Mas? Kalau muka Berarti kayak korban PKI ya bener ya? Mungkin ya? Gak tahu itu hantu kok. Hantu, ya hantu gentayangan biasa gitu. Hantu jin. Memang nakut-nakutinnya kayak gitu biasanya. Ini ada yang ketawa sih. Aku dengar ada suara perempuan. Iya kan? Skui guys. Hai guys. Assalamualaikum. Guys, udara masih ada AC-nya men. Lihat deh. Masih banyak barang men. Bisa dari misalnya perawat, oke. Ini kaca Mas. Iya. Ada apa mas? Tembus mana sih sekarang? Bisa juga. Nah ini Pak yang klinik. Mana? Di sini. Ibu. Meraih-meraih. Mana tuh bos? Nah, nih guys. Dulu pernah ada explorer, katanya ya, katanya. Ini ban ini bisa keliling sendiri. Mas Jj, ban ini. Katanya dulu ada pernah explorer ke sini orang. Ini ban ini bisa keliling sendiri. Ya itu. Ini kan sistemnya biasa. Kas lapangan nggak sih? Iya, lu kan guys. Ban ini katanya bisa keliling sendiri, guys. Mungkin awalnya pernah di sini kali ya. Kebayang di sini jalan sendiri guys. Ya. Ngeri nggak sih mas? Ya Allah. Nah, terus nanti kayaknya tempat ini bagus banget buat mediumisasi ya mas ya? Tempat ini bagus ya? Ininya di bawah. Enaknya? Kayaknya di bawah. Di bawah ya? Tempat tadi opening. Di bawah seru-seru ya?
Nah ini aula juga, tapi yang lebih kecil gitu. Dan atasnya masih bagus banget tuh, lihat. Dan di sini dingin banget guys. Sumpah dingin banget di sini. Ada apa di sini Mas? Yang dilihat? Ya, kuntilanak semua. Kuntilanak semua. Dingin banget apa? Oh ya. Wah ada batang gede nggak sih? Dari sini. Nih, cetak. Ini tadi di sebelah sana Mas ya. Mungkin ini peralatan-peralatan yang buat mediumisasi kita taruh di tempat kita bakal mediumisasi aja ya. Ini apa ya? Ini toilet ini. Buyur. Jadi tuh toiletnya masih bagus serius dan ada sesuatu guys. Bentar gua ambil. Komet ya. Ayo siapa yang biasa pakai pomade? Oh, Enggak sih. Namanya produk baru kan? Ini sih produk baru. Baru tambahan. Terus kita coba buat muter. Filter yang di depan berkas itu kali ya Mas ya? Tangan-tangannya ya? Yuk, kita taruh barang di itu dulu aja. Jadi gini guys, tempat ini tuh besar. Bangunannya tuh tadi ada tuduhan ya Mas ya? Tadi ada terkaan kita bahwa bangunan ini tuh sebenarnya bangunan yang lama tapi direnovasi. Betul ya? Sepertinya saya kayak gitu ya, bangunan lama terus direnovasi. Kenapa sih bilang bangunan lama terus direnovasi? Karena ada indikasi beberapa korban PKI dibuang di salah satu bagian dari area ini. Ya bener ya Mas Cici? Bener ya? Bener. Ini kayaknya bukan Mas Cici nih guys. Enggak, aku melihat sesuatu. Jadi praktisi kita sedang flashback ya. Dia habis melihat seseorang yang ada di gedung ini. Gimana, Mas? Jadi barusan juga ada sosok yang datang ngobrol ya. Dia itu bercerita. Bahkan ada ya moga aja aku salah ya, moga aja aku salah. Jadi kayak dulu pernah sempat ada penjaganya sini kayak minta nomor Mas. Oh, makanya ada dupa ya? Ada dupa. Tadi aku kayak nemuin bungkus dupa di belakang situ. Oh. Jadi itu tuh belakang ada bungkus dupa pakai kain. Jadi dia ngobrol. Ada yang minta nomor di sini kayak gitu. Akhirnya ya nggak dikasih. Nggak dikasih. Karena negatif. Cuman ditakutin aja kayaknya. Ditakutin hantunya, genderuwonya yang di sana. Oh, ditakut-takutin sama genderuwo. Cok terang-terang ya. bagus sih.
sosoknya Kunti ya? Kalau aku lihatnya flashback sebelum dia masuk tadi, dia kayak dulunya korban PKI. Korban PKI disiksa. Kamu korban PKI ya dulu ya? Disiksa ya? Kenapa tangan kamu kenapa? Luka-luka tangannya? Assalamualaikum. Bisa ngobrol nggak? Hah? Sakit ya? Sakit? Ngomong yang jelas, Ngomong yang jelas loh, biar kita tahu. biar kita bisa paham apa yang kamu omong. Bisa ngomong nggak dia? Sakit. Mana yang sakit? Jadi kita coba buat healing dulu ya guys ya, karena sosok yang masuk ke sini tuh dia merintih kesakitan terus. Assalamualaikum. Tadi di healing ya masalahnya? Siapa? Pasmi. Basri. Pasri. Basri. Pasri benar. Kamu cewek apa cowok? Oh cewek, wanita ya kamu ya. Pasri bisa diceritain nggak? Aku manggilnya Mbak Pasri ya. Mbak Sri aja ya, Mbak Sri ya. Ya nggak apa-apa ya. Mbak Sri, bisa diceritain nggak Mbak Sri kenapa sampai pas masuk ke tubuh mediator kita nangis-nangis itu kenapa Mbak Sri? Kenapa? Kenapa? Melihat apa? Oh, Felix tadi kencing. Terus Anaknya jalan sendiri. ya Felix jalan sendiri. Terus lihat jalan sendiri, dia suka sama Felix. Oh, kamu suka sama mediator kita. Waktu mediator kita lagi jalan sendiri habis di depan itu, iya benar. Oh, tadi Felix mediator kita ini berdiri di tempatnya Mbak Sri. Iya betul ya. Terus habis itu nggak suka kenapa? Oh mau ikut suka ya, bener ya Mas Jeje ya. Kalau yang dilihat ini Mbak Sri ini dulunya seperti apa ya kalau di flashback ya Mas Jeje? Korban PKI. Oh, kamu udah lama Mbak Sri di sini. Mbak Sri udah lama di sini. (1960) berarti 5 tahun sebelum PKI itu binasah di Indonesia ya. Iya, mungkin sejarah saya Pak. Iya, berarti kamu benar korban PKI dulunya, benar? Diapain kamu, Mbak Sri? Mbak Sri diapain dulu sama PKI?
Mbak Asri dulu mau pergi sholat sama adiknya di Surabaya kan? Terus habis itu jadi Mbak Asri ini dulu pergi sholat sama adiknya, terus tiba-tiba kamu jalan-jalan sama adik kamu, ada mobil datang yang menculik orang-orang yang ada di masjid, betul? Di mobil itu sebagian udah ada yang meninggal. Ditembak. Astagfirullahaladzim, sadis banget ya. Ya, aku duduk dulu deh, biar enak ceritanya. Berarti di masjid itu udah ada yang dimutilasi sama PKI itu, benar? Dipotong-potong. Pada saat sujud dipotong, benar? Sadis banget ya? Iya. Aku nggak bayangin loh, sadis banget loh guys. Asli, PKI sadis banget berarti ya. Terus. Adiknya Mbak Sri diapain? Apanya gimana Mbak Sri? Adiknya Mbak Sri diapain tadi? Dipegang terus ditusuk lehernya sampai ke bawah. Pakai pedang panjang yang dibawa sama PKI itu. Iya benar. Kamu masih ingat nggak warna bajunya orang yang bunuh adik kamu? Cakrabirawa bukan? Mereka jadi satu sama pasukan pemuda Indonesia. Pribumi semua berarti ya? Astagfirullahaladzim. Sadis banget ya. Jadi tanpa alasan yang jelas mereka membantai semua yang ada di masjid itu. Itu masjidnya di sebelah mana, Mbak Sri? Di tempat pintu masuk yang depan kolam itu sekarang, benar? Berarti kolam ini udah lama ya, Mbak Sri ya? Belum lama juga, buatan juga ya, belum lama ya. Masjid yang tempat pembantaian PKI itu ada di sebelah depan ya. Berarti di depan, dekat jalan ya. Jalan setapak aja. Ada masjid di sana. Mas, sadis banget ya PKI ya berarti ya. Dia itu datang pakai mobil tanpa alasan yang jelas, ngebantai semua yang ada di masjid itu. Lagi sujud Pak, lagi sholat, lagi sujud dibantai Pak. Bener gitu ya? Terus kamu meninggalnya kenapa?
Diculik juga ada yang masih hidup diculik. Termasuk kamu diculik sama PKI itu. Kami dibawa, mereka juga memberikan mobil tentara. Lalu saya bersama dua orang ditarik dari mobil sampai menuju ke sini. Di sini dulunya tempat apa? Oh, rumah penduduk. Rumah penduduk. Terus habis kamu ditarik sama dua orang laki-laki itu, kamu diapain bisa sampai meninggal? Astagfirullahaladzim, Mas. Jadi kamu disiksa ya? Tangannya disobek-sobek, terus dipatahin. Nah terus habis itu? Kamu ditembak mati terus kamu dibuang. Dibuang di mana kamu? Di mana? Dekat masjid. Oh, mayatnya dibuang deket tempat mediator kita berdiri tadi. Gitu. Iya bener ya. Yang kamu lihat siapa, banyak nggak yang ditembak mati pada saat kamu ditembak mati? Apa kamu sendiri? Hah? Diambil organ dalamnya? Buat apa dia ngambil organ dalamnya? Buat makanan binatang? Pak, PKI nggak kalah kejam sama Jepang Pak ternyata Pak. Itu apa namanya? Buat contoh. Maksudnya? Ya buat contoh siapa yang Menentang. seperti itu nasibnya. Oh, buat nakut-nakutin berarti Iya ya? betul. Oke. Malam pukul 10 malam semua orang harus masuk ke dalam. Tidak boleh ada lampu. Apabila ada cahaya lilin saja, rumah itu akan dimasuki oleh para PKI yang dibantai semuanya. Kalau misalkan melanggar peraturan itu, jadi Kalau memakai PKI itu dengan pelaknya rumah. Jadi dulu PKI itu punya peraturan, semua orang yang udah lewat dari jam malam, jam 10 malam itu harus masuk ke dalam rumah. Habis itu harus mematikan semua listrik ya, mematikan lampu gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih nyala di atas dari jam 10 malam, mereka bakalan disamperin sama tentara PKI terus dibantai gitu ya, bener. Tahu nggak alasan PKI kenapa kayak gitu? Gimana? Oh, kalau zaman sekarang kayak ini Pak, kayak GAM dulu kan pernah ada tuh gerakan Aceh Merdeka gitu, terus ada Irian Barat juga sempet pernah kan, itu apa tragedi Irian Barat itu, Irian Barat juga pengen merdeka sendiri seperti itu, dan akhirnya yang berhasil pada zaman sekarang itu hanya Timur Timur guys.
Nah dulu PKI juga pengen seperti itu, tapi karena pemerintahnya kuat, jadi mereka kayak kayak membuat masyarakat tuh memaksa untuk memihak supaya keinginan dia untuk merdeka sendiri itu bisa tercapai. Tapi guys, caranya tuh sadis banget men, sampai menghilangkan banyak nyawa yang lagi sholat aja dibantai gitu, bener ya? Mereka tidak suka dengan semua agama. Berarti mereka ingin mengakui sisi agama yang ada di Indonesia. Ibaratnya Pancasila tuh kayak ditentang semua sama mereka, bener ya? Ya Allah. Tapi sampai merugikan, sampai menghilangkan nyawa ya. Tembak, bunuh. Iya, yang mereka bunuh itu rakyat mereka sendiri. Jadi kayak lo harus takut sama gue gitu ya kan guys. Lo harus takut sama gue, lo harus memihak gue. Kalau misalkan nggak memihak, matiin gitu. Sadis banget ya. Mbak Sri, ada yang mau disampaikan ke kita nggak? Ada yang mau diceritain lagi mungkin? Mulai dibangun tempat ini tahun 1960. Masih banyak setelah kejadian itu sampai pada gedung ini masih banyak kejadian itu, masih banyak kejadian yang lain gitu ya. Berarti benar ya Mbak Sri, tadi tim kami tuh kayak mengira bahwa tempat ini dulunya adalah bangunan tua terus direnovasi menjadi tempat ini, benar? sempat dibuat untuk tempat persenjataan para PKI. Lalu pemerintah sampai sekarang jadi bangunan gedung. Bener Pak, tempat ini dulu buat stokis persenjataan PKI Pak. Asli. Jadi sebelum jadi gedung bagus gini, dulunya juga gedung tapi buat nyimpen senjata PKI gitu ya. Oh, sama tempat tinggal PKI-nya di sini gitu, tanah ini, benar. Jadi kayak base campnya mereka. Base campnya PKI ya, benar ya. Tempat mereka tinggal lah ibaratnya gitu ya. Ya Allah guys, sadis banget guys. PKI dulu ternyata nggak kalah sadis loh sama Jepang. Kita dulu sebelumnya tuh pernah mediumisasi juga di Benteng Kedung Cowek. Nah itu Jepang tuh parah juga. Ternyata ini lebih parah men, lagi ibadah men disikat ya gak? Lagi ibadah disikat men, lu kebayang gak? Dipotong-potong men, lagi ibadah, lagi sujud men. Asli sih, gua habis pikir sih. Sri, nanti insya Allah kita bantu untuk sempurnakan juga ya Sri ya, mau ya? Alhamdulillah, bismillah. Kenapa gedung ini bisa ditutup? Ya kan, info dari Nyai itu yang punya gedung ini tuh dulu pernah pesugihan, terus apalagi Nyai tadi minta nomor togel gitu ya. Yang punya gedung ini minta nomor togel, padahal udah tajir loh, ngapain dia minta togel Pak? Ya gak sih? Pesugihan itu ya Nyai ya, bener ya? Loh kan, yang punya gedung ini tuh pesugihan, makanya dia bisa terbengkalai dan tutup seperti ini. Oh, berarti dengan cara yang kurang baik ya Nyai ya, buat mencari rezekinya di dunia gitu ya Nyai ya. Karena yang punya gedung ini tuh mempunyai niat yang buruk ya guys. Yang punya gedung ini tuh punya niat buruk. Jadi Nyai ini memerintahkan anak buahnya pocong para wanita itu, which is itu kuntilanak, buat
mereka nggak betah di tempat ini supaya mereka tuh bisa angkat kaki dari sini, dari gedung ini. Makanya gedung ini terbengkalai. Fakta gedung ini terbengkalai udah terungkap guys, ya kan? Jadi yang pernah bekerja dan tinggal di gedung ini punya niat buruk sehingga yang jaga tempat ini nggak suka sampai segitunya loh. Berarti Nyai baik banget ya Nyai ya, karena mereka punya niat yang buruk dan negatif, Nyai usir dengan cara-cara seperti itu ya. Berarti apa ya, gedung ini udah lama ya Nyai kosongnya? Lima tahun mas, bener mas, bener 5 tahun guys gedung ini kosongnya. Kalau boleh tahu yang punya gedung ini orang luar negeri apa orang Indonesia ya? Oh, karena cilik-cilik itu. Oh, iya Pak. Oke. Oh iya ngerti. Yang punya dulunya Chinese ya guys. Jadi mungkin punya punya niat yang kurang baik sehingga bisnis mereka tuh bangkrut. Nggak sedikit Pak yang kayak gitu Pak. Serius. Meskipun ada yang seperti itu, gue nggak bilang Chinese itu nggak baik ya. Gue pun Chinese. Jadi ada memang beberapa orang yang seperti ya, balik lagi ke pribadinya sih guys, balik lagi ke oknumnya men. Dia mau membawa diri dia itu ke hal yang baik atau bawa diri dia ke hal yang buruk itu tergantung oknumnya, bukan dari ras, bukan dari asal, bukan dari apapun, bukan dari oknum diri dia sendiri. Nyai makasih banyak udah cerita dan mengungkap apa sih yang sebenarnya gedung ini punya histori, punya sejarah. Gedung ini kenapa bisa tutup, sampai tadi yang punya itu seperti apa, dia melakukan apa sampai usahanya dia bangkrut. Terus Nyai buat dia itu nggak betah sampai dia angkat kaki dari sini. Right guys, tadi kita sempat ada ritual kecil juga buat menghormati sesama makhluk. Tadi kita sempat tebar bunga juga di sini. Kalau kalian bisa lihat itu, ini sebagai rasa hormat kita sesama makhluk hidup. Dan sedekah buat kaumnya mereka. Di tempat ini memang banyak cerita men. Banyak cerita dari mulai tempat ini dulu adalah base camp PKI, terus tempat ini dulunya pernah jadi gedung tua juga yang udah lama terbengkalai terus dibangun lagi. Terus ada cerita-cerita negatif, pekerja di sini itu minta nomor togel sama beliau, sama Nyai. Terus ada paranormal yang mau ngambil pusaka juga ya Mas Cici ya. Terus akhirnya Nyai yang dengan kekuatannya itu bisa melindungi tempat ini supaya tempat ini stay positif. Oke, itu pesan kita malam ini. Kita harus selalu stay positif dan kita selalu tawakal dan tidak takabur, men, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau lu mau explore nggak boleh nyampah, men. Terus jangan merusak juga tempat ini. Apalagi biasanya kalau tempat-tempat explore tuh suka dicoret-coret apa segala macam tuh jangan ya. Itu pesan gue buat kalian semua di luar sana yang mau explore itu janganlah, udah lu nggak usah nyoret-nyoret tempat terus nyampah, apalagi pipi sembarangan juga. Itu tadi ada pesan juga dari Mbak Sri sama Nyai. Oke lah guys, jadi malam ini seru banget nih tuh kan. Pas kamu buang ini Mas, bunga-bunga ini ke sini kayak udaranya makin adem gitu ya, makin sejuk ya, makin damai. Right guys, lu jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video Jurnal Tanara karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua. Kasih informasi kalian tentang tempat-tempat misteri yang ada di Indonesia maupun di sekitar rumah kalian, oke? Jangan kemana-mana, stay tune di Jurnal Tanara.